TikTok itu mau dihapus dari Taiwan. Wow, akhir-akhir ini itu saya sering banget melihat di TikTok itu para TKW, TKI pada pada musuhan, pada bertengkar, pada sindir-sindiran itu nggak tahu masalah apa, orangnya juga sama, orang itu aja. Let's go. Yeah. Halo, assalamualaikum, selamat sore guys. Di Taiwan sekarang jam setengah 5, hampir jam 5. Jadi di video kali ini saya mau ngoceh-ngoceh sedikit, mau ngasih pendapat, ngasih informasi sedikit buat teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di Taiwan mungkin ya, karena video ini bisa dibilang bersangkutan adanya dengan TKI Taiwan, TKW Taiwan, pokoknya yang bekerja yang stay di Taiwan. Jadi beritanya apa Mbak? Beritanya itu dengar-dengar ya guys, TikTok itu mau dihapus dari Taiwan. Wow, kok bisa Mbak? Gimana ceritanya? Gimana? Waduh, nggak tahu ya. Ini masih 50-50 karena katanya TikTok itu kan dari Cina ya, sedangkan Cina sama Taiwan itu kan hubungannya itu nggak baik. Terus katanya pihak Taiwan itu TikTok itu bisa membocorkan rahasia perusahaan atau gimana kayak gitu. Saya juga kurang tahu karena ini bukan bidang saya, jadi saya tidak bisa ngomong banyak-banyak ya guys. Terus gimana kita para TKI atau TKW yang bekerja di Taiwan? Ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya, kalau ini versi saya, kalau TikTok jadi dihapus dari Taiwan itu menurut saya nggak masalah karena masih ada Facebook, masih ada YouTube, terus masih ada IG, masih ada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Terus biasanya itu kan kalau live di TikTok itu kan dapat saweran ya. Sekarang YouTube itu juga banyak guys, banyak yang ada fitur-fitur baru. Tapi kalau IG itu kayak enggak ada ya. IG itu kayak lebih kayak endorse kayak gitu. Terus kalau Facebook juga sekarang sudah mendapatkan kayak bintang-bintang rating berapa kayak gitu, bisa dicairkan. Sekarang sistem Facebook itu juga hampir sama dengan Facebook sekarang ya, karena Facebook itu sekarang juga sudah bisa gajian kalau followernya itu banyak. Terus akhir-akhir ini itu saya sering banget melihat di TikTok itu para TKW, TKI pada pada musuhan, pada bertengkar, pada sindir-sindiran itu nggak tahu masalah apa, orangnya juga sama, orang itu aja. Padahal orang tersebut itu sudah tak blokir guys, tapi ya namanya TikTok itu kan jangkauannya kan luas ya. Jadi ada yang nge-share, ada yang nge-share lagi, jadi sering lewat beranda kayak gitu. Nah, selain itu kemarin juga ada video yang viral banget di TikTok, itu masalah orang India. Ini tuh orang India ya guys, bukan TKI. Karena banyak banget yang menyebarkan video ini atau berita ini katanya TKI. Bahkan kalau TKI itu tenaga kerja Indonesia, sedangkan kalau orang sedangkan kalau orang India itu kan bukan TKI, TKA, tenaga kerja asing, jatuhnya kayak gitu guys ya. Kenapa pada bilang TKI? No, salah. Ceritanya itu saya semangat kalau bahas yang kayak gini-gini, mumpung mood saya hari ini tuh bagus ya guys. Jadi ceritanya itu orang India itu naik bis sepanjang perjalanan itu dia itu teleponan ngomongnya itu buanter keras banget.
terus sopirnya itu kan gagal fokus ya guys, nggak fokus sama sekali karena denger beliau itu ngomongnya keras banget sepanjang perjalanan. Nah, karena sopirnya ini nggak fokus, terus terpaksa disuruh turun sama sopirnya. Nah, berhubung orang India ini nggak bisa bahasa, bukan nggak bisa, maksudnya bahasa Mandarinnya itu terbatas. Jadi sopirnya ngomong apa, dia nih itu tempotong, dia nih itu nggak paham. Terus pakai bahasa Inggris kayak you get out, maksudnya kayak disuruh pergi, kamu pergi kayak gitu. Terus diturunkan di tengah jalan. Jadi itu viral banget. Nah, dari kejadian tersebut itu kita bisa ambil hikmahnya ya guys. Kalau di bis, di kereta, di jain itu kan biasanya suasananya itu hening banget, nggak ada yang bicara sama sekali, apalagi teleponan. Biasanya kalau ada yang yang bicara sedikit gitu aja, orang Taiwan, orang sini tuh sudah pada ngelirik kayak gitu. Kalau kita nih yang peka itu kita nih langsung diem, tapi kita nih yang nggak peka, masa bodoh itu ya gimana ya guys ya, sifat orang itu kan beda-beda, ada yang peka, ada yang enggak, ada yang cuek, ada yang enggak kayak gitu. Tapi menurut saya jikalau kalian ada di bis, kereta, jain, pokoknya dalam kendaraan umum lah ya, kalian itu jangan ngomong keras-keras banget, apalagi teleponan. Oke guys, karena di sini itu kita bekerja di negara orang, istilahnya kita itu numpang ikut cari rezeki kayak gitu. Jadi ya ikutilah peraturan yang ada sebaik mungkin. Nah, terus hari ini tuh ada berita baru dari kejadian yang sopere menurunkan di tengah jalan tersebut. Sopere kena hukumnya apa mbak, saya juga nggak tahu hukumnya apa, belum dijelaskan, tapi yang jelas sopere itu kena sanksi, kena hukuman. Karena kenapa? Karena Taiwan itu kalau jalan kaki salah nyebrang aja itu sudah kena denda, apalagi itu kan termasuk sopir itu kan kayak melayani kita itu penumpang kan, istilahnya kayak raja kayak gitulah. Lah itu sopirnya itu semena-mena menurunkan di tengah jalan, terus ketangkep CCTV. Di Taiwan itu kan CCTV di mana-mana tuh guys ya, terus ketangkap CCTV ya dihukum. Terus kelanjutannya saya nggak tahu ya, pokoknya seperti itu, pokoknya dihukum. Terus pesan saya di video kali ini buat teman-teman yang menggunakan sepeda listrik, kalian itu harus menggunakan plat yang lulus uji, yang tandanya kayak petir itu. Di video-video sebelumnya di pojok sini saya sudah terangkan tentang denda-dendane, tentang cara-carane kayak gitu ya. Terus carane itu gimana mbak? Carane itu gampang ya. Carane itu ternyata nggak harus yang di tempat yang sama pas kalian beli sepeda listrik itu, enggak guys ya. Syaratnya itu gampang, kalian bisa datang ke toko penjual sepeda listrik dimanapun, kalian itu cukup bawa ARC sama paspor ya, terus uang karena uang itu perlu ya, pokoknya gampang, terus pokoknya nggak ribet lah ya. Terus sekarang itu katanya peraturan yang terbaru, katanya kalau mau beli sepeda listrik itu harus atas persetujuan majikan. Ini ya agak ribet ya guys ya. Ya, kita mau buat SIM, mau buat apa, kita harus nanya majikan boleh nggak. Kalau majikan nggak boleh ya nggak boleh, kita nggak bisa beli kayak gitu ya. Segini aja videonya kurang lebih, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap hati-hati, kita di negara orang itu harus waspada.
Oke guys, pokoknya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.